Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Gimana kabarnya? Semuanya luar biasa, amin? Setiap hari harus bersukacita, bersyukur. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang bersyukur merupakan pintu dari berkat Tuhan. Jadi, oleh karena banyak orang yang menyepelekan bersyukur, banyak yang gak bersyukur, makanya banyak yang tidak tinggal di dalam berkat Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih kuncinya, rahasianya, untuk supaya tinggal dalam berkat Tuhan, berkat jasmani, rohani, perlindungan Tuhan, memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan, diberkati dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam segala hal. Kita harus jadi orang yang bersyukur. Dan bersyukur itu harus dimulai dari hati. Amin. Jadi penting sekali untuk masuk dalam berkat Tuhan lewat hidup yang bersyukur, punya hati yang bersyukur. Karena bersyukur itu bukan berasal dari luar, bersyukur itu dari dalam. Banyak orang mau kejar kebahagiaan supaya bisa bersyukur. Padahal kebalik, kita bersyukur dulu baru kita bahagia. Amin. Banyak sekali manfaat dari bersyukur. Waktu kita bersyukur, otak kita jadi sehat. Pemikiran kita jadi sehat. Waktu kita bersyukur, kita jadi orang yang sukacita. Nggak depresi, nggak khawatiran. Waktu kita bersyukur, kita jadi bersemangat. Kita jadi punya rasa puas. Kita jadi ingat akan kasih Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita jadi orang yang lebih bahagia. Belum lagi Tuhan yang lihat kita bersyukur, itu Tuhan dari sorga. Dan ada di tengah-tengah kita, ada di dalam kita, itu suka lihat kita bersyukur. Dia suka lihat anaknya bersyukur. Sedangkan manusia nggak suka lihat temennya atau sesamanya menggerutu. Kalau sepanjang hari dia berkeluh kesah dari bangun pagi, aduh kok udaranya nggak enak ya. Oh makanannya nggak enak ya, transportasinya kok nggak enak ya. Aduh semuanya nggak enak, nggak ada yang bagus. Semua yang dikeluarkan itu negatif. Kita yang di sekitar dia pasti nggak enak. Oleh karena kita tahu orang nggak enak menerima sesuatu yang negatif, kita juga jangan berikan sesuatu yang negatif. Kita harus jadi orang yang bersyukur. Bersyukur sekali itu adalah perintah Tuhan. Kita lihat sama-sama ya, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kita mengucap syukur bukan saat kita dapat berkat, kita bahagia, kita dalam masa yang enak, makanya kita bersyukur. Tapi firman Tuhan katakan dalam segala hal itu yang dikehendaki Tuhan. Berarti bersyukur ini punya pola pikir yang konsisten, di mana kita berterima kasih akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Banyak orang yang bersyukur hanya kalau dalam keadaan baik. Dalam keadaan buruk sudah nggak bersyukur. Padahal bersyukur itu merupakan pintu kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita itu dibanjiri, dihujani dengan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita bersyukur. Tapi orang nggak tahu kuncinya. Oh, itu terlalu mudah sih. Aku mau yang sulit. Padahal Tuhan kita tahu semakin mudah sesuatu dioperasikan, maka semakin canggih. Kalau kita mengoperasikan barang elektronik, semakin mudah dia,
maka teknologinya itu pasti semakin canggih. Bukan dibuat sulit, harus ini, harus itu. Makin sulit, biasanya teknologinya lebih mundur. Kalau mau maju, itu gampang mengoperasikannya. Demikian juga kalau Tuhan kasih firman kepada kita, pengoperasiannya atau menjalankannya itu seharusnya itu mudah. Bersyukurlah. Kita pikir, itu kan cuma biasa. Apakah punya kekuatan yang dahsyat? Padahal berkali-kali firman Tuhan suruh kita bersyukur. Kalau nggak penting, nggak mungkin Tuhan nggak suruh kita bersyukur. Karena saat kita bersyukur, kita menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena dia nggak puas. Waktu kita bersyukur, kita diberi rasa puas. Kita diberi rasa bahagia. Kita diberi perasaan bahwa aku diberkati. Aku dewasa, aku beriman. Saat kita bersungut-sungut, itu menyatakan aku tidak ada iman. Aku khawatir, aku takut dengan himpitan dunia. Aku kanak-kanak, aku nggak dewasa, itu bersungut-sungut. Aku terluka, aku nggak percaya Tuhan. Itu kalau bersungut-sungut. Karena nggak pegang Tuhan. Tapi orang yang bersyukur, dia bisa makan enak, tidur nyenyak. Dia bisa merasa puas, merasa bahagia saat dia bersyukur. Kemudian Tuhan akan tambah-tambahkan. Waktu dia bersyukur, relasinya tambah banyak. Orang-orang di sekitarnya tambah menyukai dia. Waktu dia bersyukur, Tuhan lihat, wow, anakku ini bersyukur. Aku akan percayakan lebih. Dia sudah punya, aku percayakan lebih lagi, aku kasih tambahan supaya dia berkelimpahan. Sedangkan yang sungut-sungut gimana? Yang sungut-sungut itu kebalik. Dia nggak punya apa-apa, padahal awalnya dia punya. Dia merasa dia nggak punya apa-apa, cuma sedikit. Diambil daripadanya, bahkan diambil lagi sehingga dia berkekurangan. Karena itu prinsip yang firman Tuhan ajarkan. Ketika kita bersyukur, kita bersuka cita, kita berterima kasih dalam segala keadaan, Tuhan akan memerintahkan berkat untuk mengepung kita, jasmani dan rohani. Saya nggak bicara melulu uang, tapi ada kesehatan, penyertaan Tuhan, pendampingan dari Tuhan, penjagaan Tuhan. Waktu belajar orang-orang muda jadi pinter, punya hikmat. Jadi kita akan dikepung oleh berkat Tuhan saat kita bersyukur. Tapi ketika kita bersungut-sungut, kita akan dikepung oleh kemiskinan. Miskin hati, miskin teman, miskin keadaan. Belum lagi ketika mulut itu mengucapkan hal yang sama, diri mendengar, pertimbangan mendengar, kuping mendengar, kita akan jadi negatif seperti yang kita ucapkan. Belum lagi akan jadi depresi, bodoh, stres. Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan, mulai hari ini jemaat GSJS harus mulai bersyukur. Amin. Dalam segala keadaan, mau ya, sudah dikasih kunci kerajaan sorga, tinggal buka. Kalau harta jasmani, uang, harta benda, itu hal yang gampang bagi Tuhan. Hal yang paling mudah bagi Tuhan. Ada berkat-berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan mau kasih. Takarannya terserah Tuhan. Tuhan gak kasih satu kali langsung besar. Kalau harta jasmani mungkin gak langsung besar karena nanti terlibat narkoba. Jadi yang enggak pergi ke tempat pelacuran. Atau bisa punya 4 istri. Tuhan tahu ini godaannya besar. Jadi Tuhan kasih sekemampuan orang itu. Dan pintunya adalah bersyukur. Semudah itu. Dan bersyukur bukan hanya hari ini, besok udah enggak. Orang yang tahu bersyukur, nanti kehidupannya akan berubah. Awalnya dia lihat kehidupannya sama. Tapi karena mulutnya penuh dengan ucapan syukur, enggak sungut-sungut, maka Tuhan tambahkan sehingga dia berkelimpahan. Karena orang tersebut layak untuk dipercayakan. Kita aja kalau jadi pimpinan perusahaan, punya karyawan, kita kasih tugas, dia bersungut-sungut, terus bersungut-sungut. Ini susah, itu susah, ini ada halangannya, itu ada halangannya, semuanya.
Kalau saya jadi pimpinan dari orang itu, saya akan mempertimbangkan menaruh dia di bagian yang cocok dengan pekerjaan yang lebih sedikit, dengan jabatan yang lebih kecil. Karena dia nggak pantas berada di sana. Karena penuh dengan sungut-sungut, nggak enak dengarnya. Tapi kalau dia penuh dengan rasa syukur, dia lakukan yang terbaik, dia akan dipercayakan lebih. Dia akan dihormati, dia akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Itu semuanya, termasuk semuanya, bersyukur. Selalu melihat dalam keadaan apapun, kita selalu melihat kelimpahan yang dari Tuhan. Amin. Karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Kita anak Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kok kita nggak bersyukur? Punya Tuhan aja, itu sudah luar biasa. Kita diselamatkan, kita nantinya masuk sorga. Kita bisa dijaga oleh Tuhan. Itu perkara yang hebat. Kenapa kita nggak bersyukur? Belum lagi hal-hal yang lain. Kalau saya ketemu dengan orang muda, kebanyakan ada beberapa orang yang ngomongnya sama. Ada beberapa wanita dan juga pria, oh aku jelek, aku nggak bagus, aku nggak pinter, aku nggak ada yang bagus, aku nggak ada yang mau. Aku pokoknya kalau misalnya dari nilai 1 sampai 10, aku 4. Pokoknya semua yang buruk itu yang diberitahukan. Nggak ada yang dilihat baik. Padahal berkat Tuhan untuk kita semua itu banyak. Kita dikasih talenta, kita dikasih kehidupan, kita dikasih punya kesempatan, organ kita lengkap, kita bisa bernafas, kita ada pakaian, ada makanan, ada tempat tinggal. Ada banyak hal bersyukur. Bahkan pun di masa yang sulit, misalnya Bapak Ibu ada hutang misalnya 10 juta. Tapi hanya punya 500.000 untuk mengangsur utang 10 juta. Itu pun harus bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Saya punya 500.000 untuk mengangsur utang 10 juta. Kalaupun punya rumah kecil, orang lain punya rumah lebih besar. Bersyukur punya rumah. Ada yang enggak punya rumah. Makan makanan sederhana. Bersyukur punya makanan yang sederhana. Yang lain enggak punya makanan. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan syukur itu membawa kita masuk ke dalam level yang jauh lebih tinggi. Amin. Tapi banyak orang lebih suka bersungut-sungut dan mengutuki dirinya. Maka hal itu dipertimbangkan oleh Tuhan bisa terjadi dalam dirinya. Karena itu yang dia renungkan. Itu yang dia pikirkan. Nggak ada rasa syukur. Karena waktu kita bersyukur, kita bisa punya relasi juga. Orang-orang bisa menyukai kita kalau kita bersyukur. Kalau kita kerja di satu perusahaan dan kita sibuk, kita bersyukur. Karena orang lain nggak dapat pekerjaan, kita ada pekerjaan dan kita sibuk. Dan ketika kita punya bos, kita bersyukur atau atasan. Karena kita punya atasan, yang lain kerja aja nggak punya atasan. Ada banyak hal yang membuat kita bisa bersyukur. Sehingga sorga nggak tahan lihat kita. Wih, anak Tuhan yang satu ini penuh dengan rasa syukur. Dia merasa hidupnya cukup sehingga Tuhan terus berikan kelimpahan demi kelimpahan. Amin. Mari kita buka bersama-sama di kitab Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan
mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ada berkat dari hati yang bersyukur. Dari firman yang kita baca tadi, itu diceritakan tentang Tuhan Yesus sengaja menyusur perbatasan antara Samaria dan Galilea. Biasanya orang Yahudi nggak mau gabung dengan orang Samaria, karena orang Samaria itu bangsa campuran. Mereka banyak menyembah berhala. Oleh karena itu nggak mau orang Yahudi, orang Israel bergabung dengan orang Samaria. Tetapi di desa itu mereka bergabung oleh karena mereka sama-sama sakit kusta. Mereka menderita, dikucilkan oleh lingkungan, keluarga. Kulit mereka itu penuh dengan luka. Dan anggota tubuh itu bisa lepas-lepas sendiri. Penyakit kulitnya itu parah, bau. Belum lagi kalau sudah berat, karena nggak ada obatnya, mereka pasti mati. Dikucilkan, ditolak, pasti ada luka batin, diasingkan. Mereka hanya memiliki satu dengan yang lain. Mereka tinggal terpisah. Bahkan ketika Yesus masuk ke desa itu dengan sengaja, mereka berdiri jauh-jauh dan berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka teriak, kasihanilah kami, karena nggak ada kata-kata lain yang menggambarkan betapa mereka menderita. Jadi tolong kami, kasihani kami. Buat apa kek, sembuhkan. Tolong. Dan Yesus mendengarkan mereka dan berkata, kalian semua pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka percaya loh. Buktinya 10 orang kusta itu langsung pergi mendapati imam-imam. Di tengah perjalanan belum sampai, mereka telah ditahirkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? 9 orang kusta, 10 sembuh, tapi 9 orang kusta punya agenda yang lain. Mereka pergi ke keluarganya, pergi ke pasangannya, pergi ke tempat-tempat di mana mereka nggak bisa pergi sebelumnya. Mereka dikucilkan, mereka punya agenda khusus pribadi yang mereka mau lakukan, sesuatu yang duniawi. Mereka semua pergi, mereka lupa sang penyembuh. Tetapi ada satu orang kusta dari bangsa asing, orang Samaria. Itu ingat bahwa ada sumber penyembuh yang menyembuhkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tadinya berdiri jauh, kali ini langsung berlutut dekat Tuhan Yesus dan bersyukur. Tuhan Yesus suruh dia berdiri dan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia disembuhkan komplit. Tapi dia nggak lupa, dia bersyukur. Panggilan dan anugerah Tuhan adalah untuk semua manusia karena kita diciptakan oleh Tuhan. Tetapi enggak semua orang adalah anak-anak Tuhan. Hanya orang yang mau mengakui, bergabung, terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadilah yang disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus. Dan ketika dia kembali, firman Tuhan mau ajarkan kepada kita. Orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan, awalnya kan mereka mau percaya. Mereka lakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Tapi mereka hanya puas pada berkat. Ini gambaran dari orang percaya yang berdoa, minta jawaban doa, dijawab sama Tuhan. Minta disembuhkan sama Tuhan. Minta apapun dilakukan sama Tuhan sebagai pintu awal, tapi kemudian berhenti. Sudah terima berkat, berdoa, Tuhan angkat aku jadi manajer. Kemudian dia dapat promosi jadi manajer. Berkati aku dengan usahaku, usaha berhasil. Jawaban doa dijawab, kesembuhan diberikan, tapi dia hanya mau berhenti sampai di situ. Terima berkat sudah, hilang Tuhannya.
Banyak orang percaya tuh seperti itu. Hanya berhenti di berkat. Tuhan nggak sembuhkan, nggak lagi cari Tuhan. Tuhan nggak sembuhkan, bagaimana aku bisa melayani orang lain? Masa kita bersyukur kepada Tuhan pilih-pilih? Harus kita bersyukur karena dia telah terlebih dahulu menyelamatkan setiap kita. Dalam keadaan sakit fisik ataupun sehat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, orang yang kusta ini, orang Samaria, dia datang kepada Tuhan. Dia berani datang kepada Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dia nggak cukup hanya terima kesembuhan. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia punya iman terhadap Tuhan. Akhirnya dia diselamatkan. Dia bisa lahir baru. Dia dibimbing oleh Tuhan. Dia bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang dangkal, hanya mau berkat. Hanya mau berkat jasmani ataupun rohani yang kelihatan. Lain daripada itu enggak mau. Jangan manfaatkan Tuhan. Tuhan kita itu Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tapi dia bukan Allah yang mudah dipermainkan. Dia tahu motivasi hati kita. Jadi kita enggak bisa hanya terima berkat dan hilang. Nanti jiwa kita terhilang. Kita temukan harta, kita temukan jawaban doa, kita sehat fisik, tapi enggak masuk surga. Kita sehat fisik tapi ditolak oleh Tuhan, itu lebih berbahaya. Oleh karena itu kita harus tahu kenapa orang Samaria ini akhirnya dia bisa datang kembali bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena dia tahu dia nggak layak. Jadi dia punya kerendahan hati. Amin. Waktu kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus punya sikap hati yang bersyukur kan? Saat kita bersyukur, kita harus rendah hati. Kita harus tahu siapa kita ini. Kita ini debu tanah. Kita tuh nggak layak. Kalau ada orang yang kasih minum kepada Bapak Ibu, sebenarnya kita nggak layak loh. Kita menikmati semua berkat, itu karena Tuhan. Dari awal kita telah jatuh dalam dosa, seharusnya kita dihukum. Tapi ada anugerah demi anugerah. Kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Yang membuat kita semua diluputkan. Dijaga oleh Tuhan. Dan orang Samaria ini tahu dia nggak layak. Dia bangsa asing, kalau Tuhan mau tolong seharusnya tolong aja orang Yahudi. Tapi kok mau tolong bangsa campuran. Sama seperti kita. Kalau Tuhan mau pilih, pilih-pilih aja. Tapi Tuhan pilih kita semua. Kita mau, kita jadi anak Tuhan. Kita harus tahu diri. Kita tidak seharusnya menerima segala berkat yang luar biasa. Ada orang lain, Tuhan pilih Bapak Ibu jadi pemimpin. Ada orang lain, Tuhan pilih Bapak Ibu untuk menerima berkat. Bisa cukup makan, bisa cukup minum, pakai. Ada berbagai hal hebat dan bagus. Belum lagi dikasih karunia-karunia rohani, bakat-bakat, talenta, Tuhan kasih. Tapi banyak orang Kristen yang gak bisa lihat itu atau malas lihat itu. Tuhan ingin supaya kita rendah hati dan rajin dan tahu kita harus konsisten bersyukur. Bersyukur bukan di mulut, tetapi di hati, mulut, pikiran, dan tindakan kita. Amin. Orang ini bisa bersyukur karena dia tahu dia menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Dia bisa disembuhkan. Secara fisik dia nggak sakit lagi. Secara mental dia diterima oleh keluarganya. Saat kita bersyukur, Tuhan akan bawa kita ke dalam dimensi ataupun level ataupun dunia atau keadaan yang berbeda. Kelihatannya bungkusannya sederhana, bersyukur. Tapi di dalamnya levelnya berbeda. Awalnya keadaannya sama. Tapi ternyata ketika kita masuk jalan bersyukur, ujungnya dalam proses perjalanan itu ada sesuatu yang hebat. Amin. Kenapa kita bisa bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita menerima kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan itu kasih. Kita menerima dia,
kita menerima limpahan kasih. Amin. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kita harus bersyukur senantiasa. Di Mazmur katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk setiap saat kita mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, kita akan mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan itu sesuatu yang luar biasa loh. Apapun yang kita impikan, kejar sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan ada tugas untuk kita. Karena kita nempel kepada Tuhan. Karena kita tahu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu bersyukur. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu pasti semuanya baik. Amin. Oleh karena itu saya mengajak semua jemaat GSJS di tempat ini untuk mulai bersyukur. Saya kasih PR deh. Dari nanti malam, besok pagi, sampai minggu depan, hari Minggu ya. Berarti dari hari ini, Minggu malam, sampai hari Minggu, minggu depan, di pagi hari ketika bangun dan berdoa, ucapkan kepada Tuhan dari hati, 10 syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan juga ketika mau tidur malam, nanti malam sama besok pagi. Seterusnya sampai hari Minggu depan. Bisa? Amin? Seperti misalnya contohnya, hari ini, kalau sekarang saya bersyukur Tuhan karena saya bisa ketemu jemaat GSJS. Bersyukur kita bisa kebaktian bersama. Bersyukur saya bisa sharing firman. Bersyukur saya bisa baca Alkitab. Bersyukur saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang baik. Saya bersyukur karena keluarga saya sehat. Saya bersyukur karena papa dan mama saya panjang umur dan sehat. Saya bersyukur karena ada tempat tinggal. Saya bersyukur karena bisa punya pakaian, punya transportasi, punya makanan. Saya bersyukur bisa mengenal Tuhan. Itu sudah 10 lebih. Jadi ucapkan syukur setiap hari, pagi dan malam. Amin. Selama 7 hari. Kenapa? Supaya kita terbiasa. Setelah itu apakah harus mengucap syukur juga? Iya. Ucap syukur untuk pasangan, untuk anak, untuk tetangga, untuk apa saja. Bahkan untuk misalnya, Bapak Ibu ada cicilan, tapi cicilannya sulit. Itu pun harus bersyukur. Karena punya cicilan dan lagi berusaha. Harus lihat hal-hal yang luar biasa. Perkatakan hal-hal yang merupakan syukur kita kepada Tuhan. Jangan katakan hal-hal yang negatif. Karena hal-hal yang negatif dan bersungut-sungut itu mendatangkan kemiskinan. Amin. Siapa yang mau masuk ke dalam dimensi berkat dari rasa syukur? Tambahkan tangan. Amin. Turunkan tangan. Siapa yang mau bersungut-sungut yang mendatangkan kemiskinan? Enggak ada yang mau kan? Oleh karena itu stop bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu paling suka didengar oleh iblis. Nanti dia akan cegat di mana-mana. Di tempat di mana sungut-sungut itu Bapak Ibu ucapkan. Jadi jangan renungkan sungut-sungut. Renungkan kasih Tuhan. Dan mulai memperkatakan. Kalau ada yang sakit, perkatakan. Tubuhku ini mulai kuat, aku mulai sehat, terima kasih Tuhan. Karena bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Tuhan senantiasa tidak putus-putusnya. Amin. Prinsip ini sederhana, tapi apabila dikerjakan, dilakukan, kita akan menemukan sukacita dan bahagia. Penjagaan, pengawalan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Hari ini kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk dikoreksi, untuk diajar oleh Tuhan. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri.
hari-hari ini, kalau Bapak Ibu tahu, ada banyak hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu marah, sebel, kesel, dan mulai merenungkan di hati. Dan dengan sadar ataupun tidak sadar mulai bersungut-sungut. Tapi hari ini, engkau mau belajar untuk, aku mau masuk ke dalam berkat dari rasa syukur, berkat dari bersyukur. Aku mau masuk ke dalam jalan berkat Tuhan, yaitu bersyukur. Yang hari-hari ini ketika engkau datang tadi, engkau penuh dengan pergumulan. Oleh karena engkau merasa semuanya ini enggak jalan sebagaimana mestinya. Roh Kudus katakan, kenapa kok enggak jalan sebagaimana mestinya? Karena tidak ada rasa syukur yang keluar dari mulut dan hati. Yang menjadi penghalang adalah tidak bersyukur. Untuk Bapak Ibu yang mau, aku mau tinggalkan sungut-sungut. Aku mau bersyukur. Taruh dua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kepada jemaat-Mu berikan hati yang baru. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang sayang dengan Tuhan. Waktu kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Waktu kami mengucap syukur, kami menyatakan bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup memelihara kami. Yang terus menjaga kami, melimpahi kami dengan mata air kehidupan, mata air berkat yang berasal daripadamu. Dalam suka dan duka, ajarkan setiap kami untuk bersyukur kepadamu. Untuk sayang dengan Tuhan, untuk tahu bahwa Tuhan peduli. Hari ini, hamba minta Tuhan engkau menjamah anak-anakmu. Berikan iman, berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Untuk menjalani hidup bersama-sama dengan engkau. Lewat rasa syukur. Berikan kebahagiaan. Pada saat anak-anakmu bersyukur, maka mereka akan berjumpa dengan kuasa kebenaran yang memerdekakan anak-anakmu. Sehingga mereka akan berjalan di jalan yang baru yang engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan di dalam hati mereka. Hati yang penuh dengan rasa syukur. Turunkan tangan. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku
sakit, untuk yang hadir, yang menderita sakit fisik, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Demikian juga yang di rumah. Tuhan, hamba berdoa, Engkau mengetahui kami masing-masing, nama kami, jumlah rambut kami. Engkau mengetahui luar dan dalam kami. Hari ini, untuk anak-anak-Mu yang menderita sakit penyakit, kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, jamahlah anak-anak-Mu. Berikan kesembuhan yang berasal daripadamu Tuhan. Kuatkan, pulihkan, berikan organ-organ yang baru Tuhan. Biar jamahan yang berlubang paku itu menjamah anak-anak-Mu. Biar anak-anak-Mu menjadi sehat di dalam nama Yesus. Demikian juga anggota keluarga yang ada di rumah, yang disebutkan namanya oleh orang-orang di tempat ini. Kiranya Engkau membangkitkan mereka dari ranjang mereka, dari kursi roda mereka. Kiranya mata yang kabur dibuka oleh Tuhan. Telinga yang tidak mendengar dibuka oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kanker diangkat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua virus Tuhan menjadi lemah dan mati saat ini juga Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu memperoleh tubuh yang sehat, tubuh yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mencintai Tuhan bersama-sama katakan, amin.